Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia nggak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La haula wa la quwata illa billah. Uang ini haram teman-teman sekalian. Haram ini. Gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad nomor 22.555 dan Abu Daud nomor 5.004 dengan sanad yang sahih. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Boleh sama sekali. Pernah ada seorang sahabat teman-teman sekalian bawa pedang, pedangnya nggak ngapa-ngapain, cuma dipasang di pinggangnya saja, tapi tidak punya sarung pedang itu, sehingga kalau ada orang yang berpapasan mungkin bisa kena di pasar Madinah. Waktu baginda Nabi SAW melihat, beliau mengatakan, beritahukan kepada orang itu agar membungkus pedangnya, agar jangan sampai dia menyakiti saudaranya muslim. Padahal dia nggak niat apa-apa. Dia nggak niat apa-apa. Teman-teman, antum lagi bawa barang, tahu ini barang kalau ditaruh di motor mungkin bisa ganggu orang lain di sebelah, bisa berbahaya, lalu ugal-ugalan. Nggak bisa ini, nggak bisa. Antum bawa barangnya hati-hatilah, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Ada orang subhanallah kadang-kadang sudah salah dianya yang marah-marah. Ini luar biasa ini. Ya, ini dalam bahasa Arab dikatakan akhashafan wa su'akila. Dua keburukan bersatu dalam satu perbuatan. Orang-orang Arab dulu, kalau seandainya ada penjual kurma, kurmanya yang dipajang bagus, kemudian pada saat dibungkusin orang lain kurma yang buruk, khasaf namanya, kurma yang kering, gitu kan. Kemudian pada saat ditimbang kurang lagi timbangannya, maka dua keburukan, sudah kurmanya buruk, kemudian timbangannya lagi kurang. Maka ini ditarik dalam semua perilaku yang seperti itu. Sudah mau utang sama orang, kemudian dia menggunakan intimidasi, mau minta tolong sama seseorang, tapi minta tolongnya dengan kasar, dan seterusnya. Ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Atau dia salah, dia yang marah-marah, gitu ya. Saya sering lihat di Indonesia ini ada beberapa kejadian. Kayak misal kita lagi jalan, kemudian kita lagi jalan ada orang yang datang nabrak, gitu. Jelas-jelas dia yang salah. Loh, yang ditabrak malah dikeroyokin. Kok jadi terbalik ini? Mungkin hanya karena dia pakai mobil, ini yang nabrak pakai motor. Nggak bisa saudara. Salah ya salah. Orang yang jatuh pakai motor, kenapa kamu nabrak? Harus adil di sini. Ini enggak, kamu harus bawa ke rumah sakit, kamu harus begini. Kalau kita mau minta tolong, sudahlah, kita tahu tadi orang ini salah, maka bantulah, gitu kan. Bawa ke rumah sakit, bisa dibantu, karena dia lagi benar. Nggak boleh spontan karena orang pakai mobil lalu kemudian kita main salahin orang, nggak bisa ini, gitu. Saya pernah mengalami keadaan, pernah saya jalan satu kali pakai mobil, ada orang entah dari mana, tiba-tiba dari belakang saya jalan tidak ada salah, terus nabrak mobil itu. Mobil itu saya parkir ke sebelah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian mengatakan, Pak ini Pak, dia kenapa ditabrak, kenapa begini, ribut. Orang ini nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungannya. Terus saya bilang, ada apa Bapak, kenapa marah-marah? Dia bilang, Bapak ini tabrak. Enggak, saya nggak nabrak. Mobil saya di depan, orang ini di belakang, gitu kan? Tetap aja dia ngotot dengan beberapa temannya. Saya berpegang pada kebenaran. Saya akan bawa orang ini ke rumah sakit, saya akan obatin. Tapi bukan saya yang salah. Akhirnya saya berdirikan orang itu, saya tanya, Bapak yang salah siapa? Saya atau Bapak? Saya Pak. Baik, sampaikan ke mereka, gitu kan? Saya akan bantu. Tetapi kalau saya disalahkan nggak bisa ini. Ini sudah dua keburukan, nggak boleh. Itu kan berarti merusak kehormatan seorang muslim. Gimana caranya orang tidak salah lalu disalahin, gitu kan? Gak mungkin ini teman-teman sekalian. Kita harus adil. Tapi kalau orang itu salah, wajar kita ingatkan, ingkar mungkar pada tempatnya. Ya. Ini sebuah tradisi yang saya lihat kayak jadi sudah biasa. Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia nggak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La haula wa la quwata illa billah. Uang ini haram teman-teman sekalian. Haram ini. Gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? Kan gitu. Ini luar biasa. Ini harus diperbaiki. Dan ini semuanya hukumnya haram dan tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim. Diharamkan oleh Nabi SAW.